Saya sadar kalau saya adalah sandwich generation. Artinya saya menanggung diri sendiri dan juga menanggung keluarga. Saya sedang berada di Sydney Opera. Kebetulan sekarang musim dingin, jadi gelapnya agak cepat, padahal sekarang baru jam 5. Ya, beginilah di sini. Di belakang ada harbor. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Halo semua, Fajrin di sini dan saya akan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Saya di Australia baru 1,5 tahun. Karena daftar working and holiday visa dan diterima. Dibilang gampang, susah. Dibilang susah, iya. Karena persyaratannya susah, terutama bahasa Inggris. Kalau yang punya dana di rekening bank atas nama sendiri yang jumlahnya 56 juta lebih itu kita masih bisa pinjam kalau tidak punya. Tapi untuk nilai IELTS-nya yang 4,5 kita benar-benar harus usaha. Ada teman yang sampai berulang-ulang tes baru dapat. Sementara sekali tes IELTS itu 3.200.000. Jadi ada juga yang sampai kursus untuk IELTS-nya berbulan-bulan. Katakanlah kita sudah dapat semua persyaratan dokumennya. Terus kita masih harus tunggu kuotanya itu buka. Jadi kalau kuotanya buka, kita masih bakal bersaing sama ribuan orang dari seluruh Indonesia. Tujuan utama saya ke sini buat kerja, jadi fokus di situ aja. Macam-macam. Awal saya datang ke sini itu saya kerja sebagai pemetik tomat selama 3 pekan. Setelahnya saya pindah ke pabrik ayam sebagai cleaner di situ. Saya kerja di sana selama 3 bulan. Dan setelahnya saya keluar lagi, saya kerja di pertanian juga, di mangga, sebagai pruner atau tukang pangkas-pangkas pohon mangga. Itu saya di sana selama kurang lebih 2 pekan. Habis dari situ saya pindah ke tomat lagi, tapi kali ini sistemnya beda. Kalau tomat yang pertama tadi itu kita digajinya per jam, kalau yang kedua itu kita digajinya berdasarkan seberapa banyak jumlah tomat yang bisa kita petik. Setelahnya itu saya kerja di situ di pemetik tomat itu kurang lebih 2 bulan, dan di tempat yang sama saya sempat kerja sambilan sebagai babysitter juga, walaupun cuma 1 hari. Setelah itu saya coba peruntungan di kota kecil dekat Brisbane dan tidak dapat kerja di sana. Saya nganggur selama 3 pekan. Untungnya setelah pekan ke-4 itu saya dapat panggilan kerja di Kapas. Jadi saya harus pindah lagi tuh. Jaraknya kurang lebih 400-an kilo. Jadi pindah lagi dan kerja Kapas di bagian irigasinya. Jadi kita mengaliri lahan kapas dengan air. Saya kerja di situ sampai selesai season, kurang lebih 6 bulan. Karena ini kali pertama saya di kota besar di Australia, dan itu Sydney. Awalnya saya tidak kerja juga 2 hari pertama itu, terus hari ketiga saya coba bawa CV atau resume saya atau lamaran kerja saya keliling dari door to door. Jadi benar-benar dari pintu ke pintu di seputaran sentral di Sydney kota.
tapi tidak ada panggilan sama sekali. Untungnya besoknya dari ibu kos tempat saya tinggal itu ada informasi katanya mau kerja nggak jadi handyman. Saya bilang ya tidak apa-apa, saya apapun saya bakal kerjain, saya bilang. Akhirnya saya kerja, tempatnya itu di salah satu bank. Tugasnya itu ngatur-ngatur kursi sama meja di situ. Itu 1 hari. Terus hari berikutnya saya cari lagi melalui media sosial. Terus saya dapat kerjaan di konstruksi. Saya juga kerja di situ 1 hari. Dan hanya hari itu saja. Besoknya malamnya saya cari kerja lagi di media sosial dan dapat kerja di carpenter atau bantuin tukang kayu buat bikin nama kerjanya cabinet maker atau buat bikin lemari. Dan waktu itu kita bikin lemarinya di dapur di salah satu rumah di sini di Australia, di Sydney. Nah itu kan masih kerja pindah-pindah waktu itu, masih kerja sehari terus cari lagi baru dapat kerjaan. Nah untungnya setelahnya itu setelah 3 kerjaan tadi itu dapat panggilan untuk kerjaan ya ibaratnya tetap, jadi selalu bakal ada kerjaan itu di bidang konstruksi. Jadi saya kerja tetap di situ, dan kalau lagi tidak kerja terutama akhir pekan karena kita kerja itu Senin sampai Jumat tergantung cuaca. Nah di sini kalau saya tidak kerja saya ambil kerja sambilan. Kalau tidak kerja di konstruksi saya ambil part time sebagai food delivery. Jadi ngantar-ngantar paket di sekitaran Sydney pakai e-bike atau electronic bike, sepeda listrik. Pendidikan terakhir saya S2. Maritime Law di Ankara University, Turki. Betul. Beasiswa. Yang penting hidup nyambung terus. Beasiswa penuh dari pemerintah Turki. Mulai kuliahnya itu September 2019, lulusnya Mei 2021. Jangan biarkan masa lalu mendikte kita. Betul, saya lulusan S2 luar negeri dengan beasiswa lagi. Tapi itu di masa lalu. Terus apakah predikat tersebut kita sematkan ke diri kita terus langsung mikir, saya ini lulusan S2 luar negeri, beasiswa, cum laude dan seterusnya, kerjanya mesti yang berdasi, pantofel, gajinya tinggi, bla bla bla. Kalau kerjaannya dapat ya bagus, tapi kalau tidak, hidup kan berlanjut terus nih. Kalau predikat masa lalu tadi kita pertahankan sampai titik darah penghabisan, ya tidak butuh waktu yang lama untuk darah bakal habis sendiri. Iya, saya sempat menjadi dosen luar biasa dan mengajar di beberapa kampus. Mudah, tapi murah juga. Untuk kebutuhan pribadi sih mungkin bisa aja dicukup-cukupin. Tapi saya punya tanggungan adik-adik yang harus sekolah dan kuliah. Sementara biaya pendidikan tinggi. Tentu pilihan sendiri. Saya sadar kalau saya adalah sandwich generation. Artinya saya menanggung diri sendiri dan juga menanggung keluarga. Makanya saya ke Australia dan kerja serabutan. Kita harus realistis. Kalau di negara sendiri kebutuhan tadi tidak terpenuhi, maka kita harus berusaha semampunya di tempat lain, walaupun itu bukan di negara sendiri. Lagian di sini pekerja serabutan justru dihargai
Itu terbukti dari pendapatannya yang tinggi dan dapat respek dari masyarakat sekitar. Ada 4 orang dan salah satunya di kedokteran umum kuliahnya. Tidak ada beban yang terlalu berat untuk kita menanggungnya. Begitu janji Sang Maha Pencipta. Dan kalau sudah Dia yang berjanji, maka kita hanya perlu untuk percaya saja.